mereka yang memberikan jasa yang sampai 13% atau dulu masih awal-awal dulu masih 14%. Di samping itu juga mendapat dukungan bahwa koperasi ini juga masuk dalam kategori 100 koperasi terbaik di Indonesia. Karena pengurusnya sudah dolim semuanya, mungkin akan lebih baik kalau itu ditutup saja dan sisa aset yang ada segera dibagikan pada seluruh anggota. Itu menurut saya akan lebih ada manfaatnya daripada dinikmati oleh pengurus sendiri sampai sekarang, sampai lama-lama habis. Ada penekanan-penekanan dari pengurus dan pengawas bahwa jika ada nanti anggota yang mau ikut di dalam pelaksanaan RALB ini, mereka akan dipastikan tidak akan dibayar dananya. Kekhawatiran yang ini yang diberikan oleh pengurus dan pengawas ini yang menjadi kecemasan bagi anggota. Belum selesai, publik dihebohkan dengan kasus penipuan KSP Indosuria. Kini muncul lagi kerugian masyarakat atas praktik koperasi simpan pinjam. KSP Sejahtera Bersama disebut merugikan 186.000 anggota dengan total kerugian mencapai 8 triliun rupiah. Para anggota mengaku terpikat menabung di KSP Sejahtera Bersama lantaran sejumlah prestasinya masuk top 100 koperasi terbaik di Indonesia, bahkan pemiliknya mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan sejumlah instansi lainnya. Para anggota pun dijanjikan imbal hasil 10% hingga 16% per tahun yang ditransfer setiap bulan. Semuanya berjalan lancar hingga terjadi kelangkaan likuiditas pada tahun 2020. Sebelum tahun 2019 itu semuanya berjalan dengan baik. Ya ternyata memang itu strategi yang dibuat oleh KSPSB ini ya tutup lubang gali lubang istilahnya kan gitu, dengan mereka membuka dan mempromosikan banyak-banyak cabang. Ternyata mereka cuman mengupayakan perputaran dana itu tutup lubang gali lubang. Sampai hari ini para pengurus entah di mana saya juga tidak bisa menemukan, di rumahnya pun kosong. Kami sengaja ingin tahu kenapa uang saya ditahan, di mana uang-uang yang segitu banyak, dan apa alasannya. Tidak pernah ada surat, tidak pernah ada pemberitahuan secara resmi dari mereka kepada saya. Sejak bermasalah, ratusan ribu anggota Koperasi Sejahtera Bersama telah berupaya mengadakan rapat anggota luar biasa demi mengembalikan miliaran rupiah tabungan mereka, namun selalu gagal. Kasus ini pun dilaporkan ke sejumlah pihak meski proses hukum berjalan sangat lambat. KSPSB ini sudah melakukan proses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah di PKPU ya, yang sudah menghasilkan homologasi. Ya, homologasi itu harusnya sudah mulai ada tahapan pembayaran sesuai dengan skema homologasinya ya bagi anggota yang meninggal, yang sakit, ya kan. Kemudian ada skema homologasi yang harus dibayarkan tahap pertama itu di bulan Juni. Ini tidak pernah dipatuhi oleh KSPSB sendiri. Nah, ini menjadi materi kami untuk melaporkan kepada kepolisian maupun Kementerian Koperasi maupun ke DPR RI. Tapi laporan polisi itu entah apa sebabnya dipingpong, dipindah ke Jawa Barat, kembali lagi ke Barreskrim, sampai lebih dari 2 tahun baru bergerak lagi. Ini juga aneh. Memang sekarang sudah menunggu jadwal persidangan yang akan diselenggarakan di Kota Bogor. Menanggapi maraknya koperasi yang bermasalah, Kejaksaan Agung mengaku turun tangan. Lebih lanjut, Kejagung mendorong aturan yang lebih rinci dalam pengawasan koperasi. Kami juga turun tangan juga membantu penyidik Polri untuk dapat menyelesaikan perkara-perkara terkait ini orang banyak. Ya, kalau ini dibiarkan begini, orang-orang tetap akan memanfaatkan celah Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 yang sudah kurang lebih 22 tahun ini berlaku dan celah-celah ini dimanfaatkan.
Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama merupakan satu dari 8 koperasi bermasalah yang sedang ditangani oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Saat ini proses pengembalian kerugian anggota sedang terhenti, sementara Ketua Pengawas KSP Sejahtera Bersama Iwan Setiawan pun sudah menjadi tersangka. Meski begitu, kantor cabang KSPSB di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan nyatanya masih beroperasi.